Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ati, Bu Hani, apa Selamat kabar? siang juga, Ibu. Pada siang hari ini kita praktek coaching ya Bu, supervisi akademis. Nanti saya sendiri Bu Ririn sebagai observer untuk mengevaluasi Bu Ati dan Bu Hanif. Nanti Bu Hanif sendiri sebagai coach, Bu Ati sebagai coaching. Nanti selama proses coaching, nanti yang saya amati nanti sesuai alur tirta ya Bu. Yang pertama nanti tujuan umum, terus identifikasi, terus yang ketiga nanti rencana aksi, yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Sebelum kita melaksanakan coaching, nanti untuk Bu Hani sebagai coach, nanti kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Hanif sebagai coach pada siang hari ini apa Bu Hani? Terima kasih Bu Sulistiarini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk ketiga kompetensi tersebut Bu, kompetensi yang spesifik akan dikembangkan Bu Hani pada siang hari ini yang mana Bu? Yang ingin saya kembangkan di antara ketiga kompetensi itu adalah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya Bu. Untuk indikator keberhasilan Bu pada coaching siang hari ini, yang akan Ibu capai, yang ingin Ibu capai pada sesi coaching siang kita hari ini, yang bagaimana Bu? Indikator yang ingin saya capai dan ingin saya kembangkan adalah supaya nanti Ibu Siti Rohmatiningsih sebagai coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu, terima kasih Bu Hanif dan Bu Ati. Kita langsung praktek coaching pada siang hari ini. Monggo silahkan untuk waktu Bu Hanif dan Bu Ati. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ati? Alhamdulillah baik. Ada apa ini saya disuruh kesini Bu? Iya, yang jelas saya baru ada masalah ini Bu Hanif. Oh, jadi hari ini Bu Ati ada masalah. Iya Bu Hanif. Berarti kita ada tujuan dari pertemuan hari ini ya Bu ya? Apa tujuannya Bu? Iya, tujuan saya memanggil Bu Hanif ini ke sini jelas Bu Hanif. Saya sedang ada masalah di kelas 1 terutama ya, karena kelas 1 ada masalah tentang penghafalan Pancasila Bu Hanif. Anak-anak itu sudah hafal Bu Hanif, tapi hafalnya dari pertama sampai terakhir secara urut. Begitu saya tanya acak, banyak yang tidak bisa Bu Hanif. Anak-anak banyak yang tidak bisa itu karena apa yang menyebabkan anak-anak itu menjadi? Nah, itulah masalahnya. Kenapa anak-anak sampai tidak bisa secara acak membaca Pancasila? Kalau secara biasa bisa ya Bu ya? Urut biasa, mungkin sudah terbiasa upacara hari Senin menghafal urut itu Bu Hanif ya. Jadi anak-anak lancar Bu Hanif. Iya, kalau diacak, Kalau diacak bingung, apalagi saya pasangkan dengan lambangnya, banyak yang tidak bisa. Itu pernah dipraktekkannya sekali atau sering kali seperti itu Bu? Saya baru praktek kemarin Bu Hanif. Oh, jadi baru kemarin praktek kemarin. saya memberi pelajaran Pancasila secara acak, memberi pertanyaan-pertanyaan secara acak beserta lambangnya. Anak-anak banyak yang tidak bisa Bu Hanif. Yang saya tanyakan Bu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan yang diharapkan di dalam pertemuan ini Bu berarti? Saya itu menginginkan anak-anak bisa menghafal Pancasila baik urut maupun acak, bisa menyebutkan
dari lambang sampai bacaannya Bu Ani. Kesempatan apa yang Ibu ambil pada saat sekarang ini dalam membimbing anak-anak? Ya, saya ingin mengambil kesempatan untuk lebih memperdalam Pancasila kepada anak didik saya yang kelas 1 Bu Ani, baik itu secara urut maupun secara acak. Kalau menurut Ibu, posisi Ibu sekarang skala 1 sampai 10, Ibu berada di posisi berapa Ibu? Nah, itulah Bu Ani. Saya kemarin itu menilai anak-anak itu di posisi 5 Bu Ani, dari skala 1 sampai 10. Apa yang menjadi kekuatan Bu Ati untuk anak-anak? Kekuatan saya jelas anak-anak Bu Ani. Saya ingin anak-anak lebih bisa untuk menyebutkan Pancasila baik acak maupun urut. Itu kekuatan saya di anak-anak. Saya ingin anak-anak lebih pandai dan lebih kreatif dalam menghafal Pancasila Bu Ani. Metode apa yang Ibu berikan supaya anak muda untuk menghafalkan Pancasila secara acak Bu? Saya baru mencari-cari ini Bu Ani. Enaknya metode apa ya yang tepat untuk anak-anak kelas 1 itu terutama untuk bisa menghafal Pancasila. Kan anak-anak kelas 1 kan senang bermain Bu Ani. Jadi saya itu pengen anak-anak bermain sambil belajar Bu Ani. Bermain sambil belajar. Iya. Nah kemarin tuh apa yang menjadi hambatan Ibu? Hambatannya begini Bu Ani, hambatan untuk melakukan itu, metode itu kan bermain apa yang tepat untuk anak-anak kelas 1 itu saya masih bingung Bu Ani. Bermain sambil belajar, belajarnya Pancasila tapi bermainnya apa itu saya masih bingung Bu Ani. Dalam kebingungannya Ibu, kira-kira apa yang membuat Ibu itu mungkin bisa mencari solusi yang terbaik? Nah, solusinya begini Bu Ani. Anak-anak akan saya praktek untuk bermain menggunakan papan Bu Ani. Jadi papan nanti anak-anak akan saya minta untuk menggambar lambang beserta kalimatnya, kemudian saya acak di bawah, anak-anak nanti menempel di papan yang sudah saya sediakan Bu Ani. Jadi itu urut begitu anak-anaknya Bu? Bisa urut, bisa acak, nanti lambang dan misalnya Bu Ani, sila yang pertama lambangnya apa, nanti anak saya suruh mencari, ada gambarnya Bu Ani. Berarti sila pertama lambangnya apa dicari, kemudian anak ditempelkan di papan. Kemudian kalimatnya apa? Mungkin bisa anak lain, bisa anak tersebut ditempelkan kalimatnya seperti itu. Tapi tidak acak Bu Ani. Nanti bisa jadi Pancasila sila ketiga apa lambangnya? Anak-anak nempel lambangnya. Kemudian ada anak yang lain nempel kalimatnya. Begitu Bu Ani. Itu untuk kelas 1 ya? Kelas 1 Bu Ani. Kira-kira anak kelas 1 sudah ini ya Bu ya, sudah mampu untuk melakukan? Sudah, anak-anak sudah mampu karena nanti ada menggambar, nanti bisa menggambar lambang atau bisa mewarnai gambar lambang yang sudah saya sediakan Bu Ani. Jadi Ibu juga menyiapkan alat-alatnya untuk alat-alat bersama anak-anak Bu Ani. Baik, kemudian untuk rencana aksi Bu. Rencana aksi Ibu ini apa yang ingin dicapai dengan pembelajaran yang ya, rencana aksi saya itu saya awali dengan tadi Bu Ani, yaitu anak saya minta untuk mewarnai lambang dulu, lambang yang sudah saya sediakan. Kemudian ada yang membuat kalimatnya, setelah itu nanti dikumpulkan secara terpisah Bu Ani. Saya menyediakan papan sendiri. Papan rencana saya pakai papan styrofoam sama pin, biar nanti bisa ditempel pakai menggunakan pin itu satu persatu. Rencana saya seperti itu Bu Ani. Itu bagus sekali Bu ya. Iya. Ya. Jadi anak pasti akan senang ya. Iya, belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Adakah prioritasnya Bu?
prioritasnya itu tetap nanti untuk anak kelas 1 saya prioritaskan semua anak bisa menyebutkan Pancasila secara acak ini. Pancasila secara Prioritasnya itu. misalnya bagaimana itu Bu? Misalnya begini. Kalau urut jelas anak bisa, Pancasila 1 itu bisa. Kemudian begitu saya kasih pertanyaan, Pancasila, sila ketiga, apa bunyinya? Itu anak bisa menyebutkan beserta lambangnya, Bu Yani. Apa itu termasuk strateginya Bu? Iya, termasuk strategi. Oh begitu. Jadi strateginya anak tadi bagaimana Bu? Strateginya begitu, Bu Yani. Tadi metodenya bermain sambil belajar. Ya. Strateginya saya akan membuat kalimat atau pertanyaan yang acak, misalnya Pancasila, sila ketiga tidak urut satu-satu beserta lambangnya, Bu. Lalu bagaimana jangka waktunya Bu? Kalau jangka waktu ini saya kira untuk waktu 1 kali pertemuan sudah bisa, Bu Ani, yaitu 2 jam pelajaran. Berarti dalam 1 minggu? 1 minggu 1 kali itu saja 2 jam pelajaran, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa saya pakai untuk pelajaran yang lain, metode bermain sambil belajar seperti itu, Bu Ani. Baik, kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana ASI ini Bu? Ukuran keberhasilan saya begini, Bu Ani. Kalau tadi skalanya 5, ukuran saya yang selanjutnya itu saya menginginkan skalanya 8 atau minimal 8,5, Bu Ani, ya. Kalau seperti itu kemungkinan anak-anak sudah ukuran keberhasilan saya kok sudah bisa maksimal 10 mungkin, Bu Ani, ya, karena anak-anak sudah hafal Pancasila secara urut. Saya yakin dengan acak metode tersebut akan maksimal bisa semua. Begitu, Bu Ani. Luar biasa, Iya. kalau bisa 10 ya Bu ya. Iya. Berarti tuntas itu Tuntas, keberhasilannya ya. ya. Berikutnya Bu yang ingin saya tanyakan, kira-kira untuk mengantisipasi ya gangguannya, pastinya mungkin ada ya gangguan gitu. Bagaimana cara mengantisipasi gangguannya? Iya, Bu Ani. Di setiap rencana kita pasti ada gangguan, ya, Bu Ani. Gangguan itu bisa berupa alat. Biasanya alat itu, ya, Bu Ani, alatnya mungkin kalau di daerah saya kan daerah desa, ya, Bu Ani, itu mungkin sulit untuk mencari alat papan seperti itu. Kemudian hambatan yang lain mungkin teman kurang mendukung seperti itu, Bu Ani. Terima kasih berarti Ibu sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri ya. Iya, terima kasih juga, Bu Ani, atas pertemuan ini sehingga saya bisa plong, Bu Ani. Jangan bosan loh ya. Iya, lain kali kalau Bu Ani bisa minta tolong juga jangan. Siap. Iya, terima kasih, Bu Ani. Sama-sama, Saya mau Bu Ani. kembali ke kelas saya. Silakan. Informasikan Iya. yang harus kita Iya. bicarakan. Ya, Cukup terima kasih. di sini Ya. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu. Coaching siang hari ini bisa terlaksana dengan sukses, dengan baik, ya. Saya akan mengevaluasi sedikit, Bu, dari coaching kita pada praktek coaching kita pada siang hari ini. Yang pertama, ya, untuk alur tirta sudah terpenuhi, Bu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya sudah sesuai dengan alur dari awal sampai akhir. Terus nanti tadi juga sudah terlaksana, ya, Bu, indikator yang ingin dicapai Bu Hanif, ya, sudah bisa tercapai. Tadi Bu Atik sudah mendapatkan solusi dan bisa menemukan ide-ide yang bagus, ya, ide-ide yang cemerlang untuk pelaksanaan atau untuk mengimplementasikan tadi indikatornya yang ingin dicapai Bu Hanif tadi, nggih, dari permasalahan itu sudah tercapai dengan baik. Terus sekarang, Bu, nanti kalau coaching selanjutnya itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang bagaimana, Bu? Iya, terima kasih Bu Sulistiarini.
Untuk nanti coaching yang lain yang ingin saya kembangkan, kalau tadi dengan Ibu Siti Rohmati Ningsih tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot ini juga akan saya gali kembali lebih berbobot lagi. Dan untuk pemenuhan kehadiran penuh itu juga pasti ya Bu ya, kehadiran penuh itu akan saya lakukan dari awal sampai akhir. Dan sebagai pendengar aktif saya juga akan lebih tingkatkan lagi. Jadi supaya nanti coach saya juga kembali berhasil untuk menemukan solusinya. Bagus sekali Bu, terima kasih. Untuk Bu Hanif dan Bu Ati, kita akhiri sesi praktek coaching pada siang hari ini ya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.